Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bab keempat ya tentang sistem peradilan. Hari ini kita mulai masuk ke bab yang baru, oke? Siap? Siap ya? Oke, sebelum kita mulai, ya, coba rapihin dulu bajunya, terus periksa dulu di bawahnya ada sampah atau tidak gitu. Ya, sambil dicek bajunya dirapihin. Ya. Cek dulu. Kalau ada sampah diambil, buang dulu tempat sampah. Terima kasih yang tadi sudah membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini demi kebaikan dan kenyamanan kita dalam melaksanakan pembelajaran. B, ketua kelas. Ya, Pak. Pimpin doa dulu, B. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu. Ya. Irgi Abe, Hadir, Pak. Fajar Lukman. Hadir, Pak. Yang kita pelajari adalah mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah itu mendeskripsikan ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum materinya Bapak buka, ya, sebelum materi kalian mengamati, ya, karena akan ada sebuah proyek yang kalian kerjakan, ya, Bapak bagi kelompok dari sekarang ya. Boleh? Boleh. Boleh ya? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan. Ada yang bukan jawabannya ya? Ada yang bukan diskusi? Nanti tulis kelompok berapa sama namanya, ya? Yuk, silakan langsung. Setelah 10 menit. Jangan lama-lama. Pertanyaannya yang sudah tadi penjelasan yang sudah ditampilkan ya, jangan menyimpang dari situ. Tadi ya penjelasan yang kalian kurang paham atau kalian kurang mengerti, tanyakan lagi dulu. Apa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Jawabannya, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, menghindari kebiasaan ketergantungan utang luar negeri, dan memberikan penanganan serius terhadap semua masalah korupsi. Oke, dari kelompok berapa pertanyaannya? Kelompok 3. Kelompok 3, strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Jelas kelompok 3? Jelas ya? Silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu mengapa Indonesia menolak paham komunis dan Zionis. Karena sesuai dengan ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa, maka Indonesia didasarkan ketuhanan. Hal ini yang bertentangan dengan paham komunis dan Zionis. Pertama tuh untuk proyeknya. Yang terakhir tadi sudah membuat apa? Buatlah poster tentang strategi mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional yang bisa kalian lakukan. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia.
Kira-kira ini ancaman poster untuk di ancaman bidang apa? Hah? Oh iya, sudah masuk. Ah, bagus nih, enak nih. Sudah diinin sesuai dengan temanya masing-masing. Ya. Ekonomi, ideologi, sosial, politik. Oke, kelompok 1 tentang ideologi. Sudah siap kelompok 1? Siap. Oke, nanti pada saat presentasi teman-teman yang lain memberikan respon. Oke, paham? Paham ya? Oke, memberikan respon. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Disimak ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster yang kami buat tentang ideologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Poster ini kami buat karena Pancasila sebagai dasar ideologi negara bangsa Indonesia yang dimana kita semua didasarkan oleh Pancasila dan Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Pancasila untuk Indonesia. Bagaimana sih cara menerapkan agar kesadaran dari negara dan dari bangsa itu sendiri bahwa kita itu memiliki pemahaman Pancasila? Sudah dipresentasikan tadi, Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya kita nih mau melakukan apapun gitu kayak tindakan, nah kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Iya. Jadi jawaban dari kelompok 1 adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi Melestarikan budaya lokal yang ada di SMA Negeri 7 yang sudah disediakan fasilitasnya. Itu kita bisa lakukan di seumuran sekarang. Atau mungkin kita bisa juga melestarikannya dengan cara mempelajarinya. Dengan cara setelah kita pelajari itu juga bisa menambah ekonomi. Itu juga bisa-bisa karena dengan cara kita mempelajari budaya lokal, kita bisa membuat produk baru dengan budaya lokal dan itu kita bisa memperkenalkan budaya lokal ke kancah internasional. Seperti itu. Jadi kami di sini akan menjelaskan poster hasil kelompok kami yaitu mengenai bidang ancaman di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Rangga. Jadi kami membuat poster untuk bisa mengajak untuk mendukung UMKM Republik Indonesia. UMKM itu merupakan usaha produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis. UMKM juga merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari 3 peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi sarana pemerataan. Jelas? Jelas? Iya. Bahwa ini yang kalian buat, maka kalian pun harus bisa menjalankan dalam kehidupan sehari. Contoh. Kayak di kelompok 5 aja. Ya. Tanggapan yang bagus memang. Fajar. Bukankah yang menjaga pertahanan dan keamanan itu adalah TNI dan Polri? Ya. Memang ya, TNI dan Polri ditugaskan oleh negara untuk menjalankan hal tersebut. Ya. Tetapi bukan hanya TNI dan Polri, tapi seluruh elemen masyarakat Indonesia, ya, untuk menjaga keutuhan NKRI. Kan kalian scan muncul tes, kalian barcode dulu, lalu kalian kerjakan, ya. Di kertas lembar aja,
Mudah? Gampang? Sudah kita pelajari semua? Sudah. Sisa 15 menit lagi ya. Kita coba untuk refleksikan pembelajaran hari ini. Ya, kalian tadi ya. Apa itu pengertian ancaman? Oke, setiap usaha yang dapat membahayakan keutuhan, kedaulatan, persatuan bangsa Indonesia. Oke, adanya komunisme, gerakan separatisme itu salah satu contoh dari ancaman di bidang ideologi. Kalau invasi itu di bidang apa? Kalau gaya hidup hedonisme di bidang apa? Kalau spionase? Akhirnya sudah bisa Pak. Kelompok 2 politik, contohnya ancaman korupsi. Kelompok 3 pengangguran. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Kenapa Kesi? Iya, agar kita tahu ya dampak dari ancaman itu seperti apa, ya. Lalu strategi menghadapi ancaman tersebut bagaimana? Alhamdulillah, ya kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran kita dalam 2 minggu. Terima kasih proyeknya. Nanti Bapak izin akan share poster kalian di media sosial, ya, akan share poster kalian di media sosial. Kalau perlu kalian pun harus men-share ya di media sosial terkait dengan poster yang kelompok kalian sudah buat ya, supaya semua masyarakat ya melihat, membaca ya ajakan kalian untuk mewaspadai terhadap ancaman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.